Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Nah, wes gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dipersori, mohon dimaafkan. Sudah coba untuk yang live yang kedua tadi di video sebelumnya, malah ora iso, tidak bisa live untuk yang kedua. Jadi ada gangguan. Aku nggak tahu kenapa. Kayak yang pertama tadi yo rodok lelet-lelet, sing keloro malah ora iso. Ya wis tak bikin video aja biar lebih biar lebih afdol, biar lebih gampang, walaupun agak butuh waktu, jadinya ada jeda waktunya ya. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Doa terbaik bagi teman-teman yang selalu nunggu-nunggu videonya Mas Tulus. Wah, pede banget. Sopo sing ngenteni. Pokoknya yang misalnya suka dengan kontennya Mas Tulus, terima kasih. Selalu menunggu, selalu menonton, terima kasih banyak ya. Aku nggak bisa balas satu-satu, yang hadir, yang absen semuanya tanpa terkecuali saja. Tadi sebetulnya sudah mau dicoba untuk live teman-teman. Kebetulan hari ini kerjanya siang dan video sudah ada, sudah aman. Kalian sudah tonton lah. Maksudnya kalian bisa lihat premiernya nanti jam 11 siang ya. Sudah Mas Tulus siapkan soal kebakaran di Kemayoran. Hari ini sebelumnya, sorry teman-teman, sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, Mas Tulus masih mau kasih info ini. Ya betul, tadi di live aku sempat menyampaikan 1.150.000 ya betul. Nggak 50 sih, orang ada sisa 10.000. Sebenarnya kita kalau mau capai kuota itu kita butuh untuk nasi box kita ya, untuk nasi box kita 1.140.000 lagi. Kalau misalnya supaya nasi box kita terjalankan atau terlaksana 1.140.000 ya. Aku infokan lagi. Mudah-mudahan nanti ada yang nonton video ini yang tergerak hatinya buat bantu. Jadi nanti kalau uangnya sudah terkumpul, aku langsung bisa serahkan ke tim masak. Kalau sekarang sih belum karena masih ada jeda waktu. Paling tidak mungkin hari Rabu atau hari Kamis uangnya sudah aku harus serahkan. Jadi teman-teman minta doanya, mudah-mudahan antara Rabu atau Kamis Allah kabul, Allah cukupkan, Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu nasi box kita ya. Katakan amin sih. Amin ya Allah. Matur nuwun. Yang tadi ada yang udah komen di live yang tadi. Nanti saya transfer ke BCA Mas Tulus, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dicukupi sama beliaunya ya. Jadi biar kita bisa lega rasanya. Kalau mau nambahin kan nanti tinggal nambahin aja. Cuman kalau cukup kan kita lebih enak gitu ya. Amin, kita doain yang tadi komentar semoga mencukupkan. Amin.
Atau mungkin teman-teman yang lain pengen bantu, ya nggak apa-apa, Mas Tulus juga tunggu. Kalau lebih ya nanti kita lebihkan, kalau misalnya cukup ya alhamdulillah, syukur-syukur diparingi lebih. Pengalaman di bulan-bulan sebelumnya, biasanya orang-orang baik yang nonton video ini tuh tergerak hatinya luar biasa, sehingga yang tadinya segini jadi segitu. Jadi itu selalu ada peningkatan. Jadi aku yakin dan percaya Allah akan cukupkan setidaknya, atau amin, bahkan dilebihkan sama Allah. Amin. Terima kasih banyak nggih teman-teman yang sudah bantu, tanpa terkecuali Gusti berkahin jenengan. Amin. Ini satu poin yang pengen aku ceritakan sama teman-teman. Mumpung Mas Tulus gurung dalan nyanyi ya. Jangan bilang bajunya ndak ganti, bajunya ndak ganti. Buat syuting tok. Mas Tulus kalau sudah selesai syuting lepas pakai baju yang lain kalau untuk sehari-hari atau untuk kerja atau nyanyi. Kecuali dipakai seharian pasti Mas Tulus ganti. Enggak kok, tetap wangi. Jadi wes gak usah dikomentari kak ganti kak opo. Ya, Mas Tulus tipikal orang yang setia. Jadi kalau udah satu enak-enak sampai rusak sampai kotor baru ganti. Biasanya gitu sih kalau aku ya. Nah, ada hal yang pengen aku ceritakan sedikit, mengkhawatirkan sih kalau sampai ini benar-benar terjadi, bahwa kita kan beberapa tahun belakangan dari 2023 itu kan musibah banyak banget ya teman-teman. Terus kayak yang aku tuh tadi secara nggak sengaja itu tiba-tiba mengangan-angan, ya Allah, sebenarnya ini kenapa sih kok kita dianterin, diarahkan ke musibah terus gitu loh. Dari 2024 kan pertengahan itu sudah mulai kelihatan, terus kita di awal tahun 2025 sudah mengarah ke situ. Aku coba untuk apa, mencerna sebetulnya apa memang pemanasan global ini sudah lumayan parah, apakah ini, dan aku tuh juga sempat mencari tahu teman-teman. Jadi musibah terbanyak, musibah terbesar dari 2023 sampai 2025 ini ternyata poin terbanyak justru di Asia teman-teman. Kita kan di benua Asia nih, Indonesia. Jadi kalau dari pandangan Eyang ini adalah seputaran Nusantara, karena kan satu naungan ya, meskipun beda negara sekalipun. Pada masa lalu mungkin satu naungan Nusantara, termasuk negara-negara di luar Indonesia. Secara nggak sengaja tuh aku kayak yang mikir, mau apa sih sebenarnya, ada apa sih sebenarnya. Dan sebenarnya ini dibilang obrolan kecil juga obrolan kecil ya, sama Eyang sama Cerondol selesai duha pagi ini tuh kayak memang ada obrolan ringan yang tadi berdasar dari yang aku sampaikan di awal gitu. Aku ngobrol yang sebenarnya ki ngopo yo, opo memang pemanasan global, apa iklim kita sedang kurang baik, kenapa sih kok malah cenderung terjadi di Asia gitu loh. Dan ya Asia itu kan di Indonesia juga termasuk di dalamnya. Jadi kenapa sih harus seperti ini, kayak apa sih, aku juga nggak ngerti juga. Tiba-tiba tuh tadi pagi ngelihat berita-berita orang yang masih belum ditemukan ngono ki lho rek. Aku ki wong gampang sedihan apa, Pekalongan, terus yang di apa, Plaza Glodok itu kan katanya masih sampai sekarang masih ada beberapa jenazah yang belum diidentifikasi katanya. Terus yang di apa, yang di Pekalongan 2 orang katanya ditemukan. Terus ternyata selain di Pekalongan itu ada juga kejadian longsor di Bali yang orang itu baru 2 bulan kerja. Enggak, jadi orang dari Jawa baru 2 bulan apa berapa bulan gitu kerja, mungkin gajinya belum seberapa, dikasih musibah sama Allah, longsor sampai yang bekerja tadi meninggal dunia. Itu tuh beberapa poin-poin yang aku lihat, dimana ya apa sih yang bisa aku lakuin selain mendoakan mereka yang amin sudah dipundut sama Allah, mudah-mudahan ahli surga, amin amin. Harapanku cuman itu tok. Cuman di luar hitunganku secara manusiawi aku yang ngerasa sedih, artinya gini, ngopo sih kok awal tahun wis koyo ngene. Terus pikiranku ki ngene lho rek, dia kan juga manusia sama seperti kita ya, kok amit-amit kalau kita yang ngalamin kayak gitu gimana ya kan. Digulung longsor, dikasih ujian meninggal dengan cara di musibah apa,
ada musibah yang menimpa mereka itu rasanya kayak yang sedih nelongso gitu loh. Nah, terus di sela obrolan itu ada celetukan yang bagi saya cukup mengerikan karena eh, ada pulau yang nanti akan kembali dialihfungsikan. Ini juga beberapa kali sebetulnya diceletukin Eyang ya. Hal-hal seperti ini, daratan akan menjadi lautan lagi. Mereka akan kembali kepada fungsinya lagi. Ini nih sesuatu yang sering banget Eyang ucapkan di 2024 akhir. Di pertengahan sampai akhir. Itu sering banget Eyang menyampaikan itu. Jadi tadi celetukannya keluar lagi statement itu. Ya kita mau apa lagi Le? Sekarang semua salah dari kita juga gitu loh teman-teman. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah global warming ya, pemanasan global yang berlebihan, terus hijaunya kita makin dipapras buat tambang, buat nanem sawit, karet, kemudian buat digali terus ya kan. Jadi penghijauannya kurang, akhirnya terdampak juga dengan global warming yang terlalu berlebihan atau lebih ekstrim daripada sebelumnya. Dari hal-hal yang aku sampaikan itu, tiba-tiba yang nyeletuk lagi dengan bahasa di mana eh, kalau misalnya semua kembali kepada fungsinya, salahnya apa? Aku cerna lagi, ya bener sih, nggak salah. Karena kita dikasih ladang, kita dikasih tempat, terus kita tuh nggak bersyukur dengan apa yang kita punya gitu loh, apa yang udah dikasih sama sama Allah buat kita. Bukan kita jaga, malah kita rusak, malah kita acak-acak, malah jadi makin parah, malah jadi makin gak karuan. Ya akhirnya benar ketika alamnya marah atau Allahnya marah gitu loh. Dan aku tahu Allah tuh maha pemaaf ya, tapi bukan berarti Allah marah, tetapi ya sekali lagi ada keterkaitan karma di sini. Kan ulahnya kita sendiri gitu loh. Ulahnya kita sendiri. Cuma kan ketika aku bilang tadi yang aku sebutkan di Bali, dia niat kerja nyari rezeki baru berapa bulan kemudian jadi korban longsor dan harus pulang, belum mendapatkan hasil yang maksimal, tiba-tiba Allah ambil. Gitu loh. Allah izinkan pengambilan nyawanya lewat jalur itu. Jadi rasanya kayak ya yang serakah ini kan tidak selalu orang yang menerima musibah. Jadi ngerti maksudnya ya? Jadi kayak yang oknumnya, yang serakahnya malah aman-aman aja, tetapi yang jadi korban justru masyarakat kecil. Yang seakan-akan kita juga terikut dengan salahnya, padahal bukan kita yang melakukan salah. Ini yang bagi aku tuh jadi kayak yang apa ya rek? Ya aku tuh presiden, aku tuh pejabat, jadi nggak ada kewenangan apa-apa sing iso gawe regulasi go alam ngono lho, maksudnya ki untuk menjaga alam tuh gimana regulasi yang aku buat. Aku nggak bisa di situ karena ya kelemahanku, aku bukan bukan di bidang itu gitu. Itu yang bikin aku tuh jadi kayak berpikir, ya Allah kasihan, yang bisa aku lakukan apa selain mendoakan mereka? Nggak ada, ya cuman doain keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kemudian mereka yang menjadi korban semoga Allah tempatkan di sisi yang paling baik, diampuni segala dosanya, amin. Hanya itu. Di sisi itu kembali yang menyampaikan bahwa ya ketika fungsi kembali diambil ya bukan salah alam, bukan salah Tuhan, tapi kalian yang tidak bisa menjaga itu sendiri. Kemudian selain itu ada celetukan lain di mana sepertinya akan banyak orang kehilangan tempat tinggal. Ini yang aku jadi astagfirullahaladzim, akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena tempat tinggalnya akan kembali kepada fungsinya. Ini yang jadi pertanyaanku. Jadi Indonesia ini kan terdiri dari beribu, mungkin jutaan pulau ya, atau berapa ribu pulau aku nggak tahu dah. Aku nggak punya datanya soal itu. Tapi kita tahu ya bahwa pulau-pulau kecil di Indonesia itu banyak. Pulau-pulau kecil di Indonesia itu banyak, dan di setiap pulau selalu ada masyarakat yang tinggal. Tidak selalu memang, tapi ada masyarakat yang tinggal di situ. Dan tiba-tiba tadi yang selain menyampaikan semua akan kembali kepada fungsinya, akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena tergenang. Jadi teman-teman, 2025 ini kalau aku lihat memang kering ya, cenderung kering. Tetapi terkait dengan air yang melimpah ini, sepertinya juga lambat laun justru akan pelan-pelan
Apa kalau bahasanya tadi ya? Nah, digambarkan yang adalah air ini sekarang digambarkan sebagai Bathara Kala atau sebagai buto atau sebagai apa? Apa ya Bathara Kala itu kalau bahasa Indonesianya? Raksasa. Air itu digambarkan sebagai raksasa yang sekarang akan nelen lagi. Mereka akan makan. Mereka akan mengkonsumsi sesuatu yang dulunya memang makanan mereka. Artinya, selain yang aku sebutkan di awal bahwa semua akan kembali kepada fungsinya, termasuk yang dulunya hutan akan kembali ke hutan, yang dulunya rata akan kembali ke rata. Silahkan kalian cari tahu apakah yang longsor memang pada dasarnya seharusnya tidak diperuntukkan untuk manusia. Artinya memang itu tempat penghijauan, memang tempat yang harusnya tidak dibangun apa-apa, tapi dipaksa dibangun, mungkin ya. Kemudian air ini digambarkan sebagai raksasa yang sedang akan menelan, akan banyak menelan. Jadi Eyang juga memberikan clue kepada kita, khususnya di Asia Tenggara, khususnya juga di Indonesia, bahwa akan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal karena pulaunya itu akan tenggelam. Pulaunya akan tenggelam ke air. Makanya tadi digambarkan sebagai apa? Air itu Bathara Kala, air itu Bathara Kala yang lagi makan banyak pulau atau banyak tanah yang dia makan, sehingga tanahnya tadi nggak bisa difungsikan sebagai tempat tinggal lagi, tetapi akan menjadi laut lagi. Iki yang bikin aku jadi kayak yang naudzubillah min dzalik ya. Secara tidak langsung kan ini kita tinggal di Pulau Jawa. Ada Pulau Sumatera, ada Pulau Bangka. Di tempatku itu tuh ada Pulau Sibur, Pulau Sumur, ada Pulau Menjangan ya, Tanjung Menjangan. Itu tuh dengan skala yang kecil. Di tempatnya Mas Tulus ya, di Tulang Bawang sana. Itu masih masuk di wilayah Sumatera Selatan, Oki, Oku. Biasanya ada pulau-pulau kecil, tadi disebut Sungai Sumur lah, Selapan lah, segala macam. Itu tuh pulau sebetulnya, cuman banyak masyarakatnya. Dan alangkah sedihnya kalau misalnya tempat-tempat seperti itu tiba-tiba menjadi punah. Lambat laun kalau memang ini tidak bisa dikontrol oleh kita, kemudian kitanya nggak bisa bersyukur, pemanasan global malah semakin parah, yang nggak menutup kemungkinan kalau yang disampaikan Eyang itu juga bisa terjadi dengan cepat sekarang teman-teman. Karena 2023 aja itu udah banyak banget musibah yang besar skalanya terjadinya di Indonesia, dan beberapa diantaranya di luar Indonesia tapi dengan skala yang lebih besar lagi. Ini nih sebuah peringatan sebetulnya, cuman nggak semua orang bisa memahami itu. Jadi aku juga nggak berharap sih teman-teman percaya dengan yang aku sampaikan, dengan hitunganku, dengan yang diomongin Eyang, tapi silahkan cerna yang Mas Tulus sampaikan. Semoga ini jadi di kepalanya jenengan itu bisa dicerna, bisa diambil, bisa disimak, bahkan oh ternyata begini maksudnya, oh ternyata ini tujuannya, dan pada kenyataannya ternyata memang seperti ini. Ini juga hal-hal yang harusnya bisa kalian ukur, harusnya bisa kalian cerna dengan ya, mungkin yang bisa baca, yang bisa memaknai apa yang aku sampaikan tuh ya orang-orang tertentu yang memang punya rasa gitu loh. Yang punya rasa, yang dikasih kelebihan sama Allah untuk mengerti bahwa ya ini pada dasarnya seperti itu. Kalau manusia-manusia yang agak kosong dalam tanda kutip, tidak terisi oleh izin Allah, ya agak susah memahami apa yang Mas Tulus sampaikan. Tapi dari sisi pandang Eyang yang memang beliau makhluk Allah yang berbentuk halus atau gaib saja, beliau bisa mengukur itu secara garis besar. Kita juga sudah banyak melihat kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan, nggak usah di Asia Tenggara, di Indonesia ini sudah banyak yang demi keuntungan, demi uang, keserakahan tadi yang akhirnya malah memicu sesuatu yang membahayakan. Yang menyedihkan adalah yang menjadi korban bukan oknum tersebut, itu yang paling menyedihkan. Yang menyedihkan adalah justru mereka-mereka yang makan duit banyak, mereka yang kaya, sedangkan yang menjadi korban adalah rakyat kecil gitu loh. Dan rakyat cuman karena mereka butuh uang ya aja. Mereka juga iya dengan keputusan diberikan pemerintah. Pemerintah korup juga banyak. Jadi korupsi. Loh, ini enak kan ya. 270 triliun ya guys. Wala.
Sampai kukur aku rek. Sorry. Kemarin tuh 270 triliun tuh udah besar banget ya. Tapi Eyang baru nyeletuk. Akan ada sesuatu yang bikin kalian kaget bahwa ada sebuah instansi yang berhubungan dengan keuangan. Ya maksudnya saya ngurusi duit kan berarti berhubungan dengan keuangan, Bang. Astagfirullahaladzim. Yo, lek kui bagus yang mudah-mudahan terbongkar. Jadi masih ada kasus yang lebih besar daripada 270 triliun yang melibatkan apa cari corongan lagi. Beliau kan bilangnya yang mengelola uang ya. Jadi mungkin bisa dari instansi yang mengurus keuangan atau bahkan perbankan dengan skala besar yang ternyata makan uang rakyat atau merugikan negara. Astagfirullahaladzim. Once, yang menyeret orang, yang menyeret pejabat, tapi pejabatnya kan nama-nama aja katanya. Coy, minta mencoba. Ya Allah, musibah kita lagi banyak. Punya pemerintah, saya nggak bilang semua ya, punya pemerintah yang ada oknum-oknum yang korup, yang makan duit rakyat, yang ibarat kata makan uang kita yang tidak seharusnya mereka makan. Itu kadang-kadang jadi kayak yang astagfirullahaladzim. Ya, ya nggak apa-apa ya kalau memang apa istilahnya izinnya Allah ya udahlah biarin maksudnya. Ya kita doain kalau emang itu besar ya segera terbongkar ya. Amin. Kita serahkan kepada apa? KPK, Komisi Penindakan Korupsi ya. Pokoknya kita serahkan pada KPK lah. Nanti mudah-mudahan kasus ini yang disampaikan yang segera terbuka dengan skala yang besar tadi sebesar apa, instansi apa yang terdampak, yang pasti sih berhubungan dengan uang, berhubungan dengan keuangan. Jadi bisa jadi kayak mungkin kayak OJK, LPS atau bank besar yang tersangkut dengan kasus korupsi. Oke, aku tambahin juga tadi ada penyampaian Eyang yang kalau mungkin kalian tanya, aku sempat nanya sebetulnya, yang kalau apa yang bisa kita lakukan untuk menahan ini, Eyang cuma jawab wes kadung, sudah terlanjur. Jadi ini kecil kemungkinan bisa diperbaiki, kecil kemungkinan ini bisa ditebus, kecil kemungkinan. Mau usaha apapun sepertinya susah karena ini sudah terlanjur, wes kadung itu sudah terlanjur, atau ibarat kata luka itu sudah terlalu dalam, harus diamputasi, harus dipotong, coy, amit-amit. Misalnya kayak orang diabetes tuh kayak udah luka, udah nggak bisa diapain, harus dipotong. Itu yang disampaikan Eyang. Jadi sepertinya nggak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain minta kepada Allah untuk dijauhkan dari bala apapun, amin. Nggak ada yang bisa kita lakukan selain ngemis sama Allah, karena emang hal yang nggak mungkin akan mungkin di tangan Allah. Tetapi meskipun yang tadi bilang sudah kadung alias sudah terlanjur, sudah terlalu parah, ya mudah-mudahan Allah yang punya kuasa masih Allah jadikan pertimbangan, Allah angkat, Allah ringankan, mudah-mudahan itu. Tapi ya kita semua harus menyadari teman-teman betul bahwa pemanasan global ini sudah semakin bahaya, sudah semakin parah, dan mungkin yang disampaikan Eyang terkait dengan akan banyaknya orang kehilangan tempat tinggal karena dimakan sama betorokolo, dimakan sama air tadi, juga satu pesan yang mungkin bisa terjadi. Jadi ya hati-hati, karena beberapa kali juga aku tuh mimpi tsunami, mimpi gelombang tinggi, tapi aku nggak sampaikan atau aku nggak ceritakan karena sebetulnya mimpi tsunami, mimpi gelombang tinggi itu juga bisa jadi luapan emosi kita yang sedang kurang stabil. Karena jujur saat ini Mas Tulus keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Jadi aku nggak angkat sebagai firasat, karena ya orang mimpi digulung tsunami, mimpi tenggelam segala macam, itu sebetulnya ada emosi yang memang harus mereka atur. Kecuali Mas Tulus itu lagi fine, lagi baik-baik aja keadaannya, terus Mas Tulus mimpi kayak gitu, bisa jadi adalah sebuah firasat. Tapi
Di luar itu wallahu alam, aku nggak tahu juga apa itu firasat, apa itu memang luapan emosiku yang maaf keadaanku sedang kurang baik-baik saja, ya aku nggak tahu lah. Aku jujur wae teman-teman, minyak goreng aku wis ora duwe, pengen gawe super mie aku miran duwe. Ternyata aku baru sadar pas buka pintu lemari, minyak goreng udah ndak ada, mie ndak ada. Keadaan saya juga nggak baik-baik aja, tapi saya terlihat baik-baik aja kan. Nah, karena harapan saya anggap semua baik-baik saja, semoga Allah jadikan baik, itu aja. Jadi nggak bisa maksa juga Allah untuk ngenakin saya, mempermudah saya, tapi karena sudah garisnya Allah. Nah, makanya teman-teman yang di rumah, ngeluh sesekali boleh, tapi semangat itu harus, bersyukur itu harus, ya, intinya itu. Itu ulasannya, silahkan dicerna, silahkan disimak. Yang nyambung mungkin akan ngerti, yang nggak nyambung silahkan dicerna lagi. Apa maksud yang Mas Tulus sampaikan. Monggo kita sama-sama saling doa, saling minta ngemisnya sama Allah. Mudah-mudahan ya apapun keputusan Allah terkait dengan bumi kita, semoga kita termasuk orang yang diselamatkan dari apapun yang kurang baik tadi. Amin. Wes ya gitu aja. Mas Tulus tak masih punya telur sih kayaknya, aku mau dadar telur, terus sarapan, terus nanti mangkat kerja ya. Semangat ya, yang lembur semangat, yang kerja juga semangat, yang liburan hati-hati karena cuaca sedang kurang baik. Kalau bisa ya yang indoor aja jangan yang outdoor ya. Oke, terima kasih, doa terbaik buat teman-teman semua, semoga Allah berikan kemudahan dalam lindungan Allah terus, amin. Mas Tulus pamit ya, semoga manfaat yang aku sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, happy weekend. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.